Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Kulirio Pramukti, absen 30. Sini saya akan menghafal hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Anil alaihi an abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqu muslimu 'alal muslimi khamsu raddu salam yu'ayyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatu da'wati wa tasmitul hadisi. Diriwayatkan dari Al-A'la, dari arahnya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya seorang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, mengunjungi yang sakit, mengikuti jenazahnya, memenuhi undangannya, dan bertasmi pada yang bersin. Itu riwayat Imam Bukhari. Penjelasan dari hadis ini yaitu yang pertama, yaitu sebagai seorang muslim mengucapkan salam adalah hak yang sunnah dilakukan dalam setiap hari dalam beraktivitas, seperti bertemu dengan sesama muslim, masuk dalam satu ruangan, itu harus dalam istilah salam sebagai penghormatan. Dan yang mendapat salam pun jawab dengan kalimat Waalaikumsalam, yang artinya selamat sejahtera atas kamu juga. Ucapan salam disebut juga tahiyatul Islam, dan sesungguhnya ucapan salam ini jauh lebih baik daripada sapaan seperti yang saat ini umum digunakan oleh generasi muda yang telah dirasuki oleh tradisi dan budaya barat. Dengan terbiasa mengucapkan salam pada sesama muslim itu akan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap hati seorang muslim, saling menghormati dan membangun suasana islami terhadap sesama muslim. Yang kedua, yaitu mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya seperti kerabat dekat itu, saudara senasab. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling pertama yang dapat mendekatkan kita terhadap Allah, kepada ampunan, rahmat, dan surganya. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menjenguk saudara yang muslim yang sakit itu, maka dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepada rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Yang ketiga, yaitu Said Sabiq menjelaskan itu dalam makalahnya berjudul Al-Huquq Al-Wajibah Al-Mayit. Ada beberapa hal yang harus segera ditunaikan untuk kepentingan si mayat. Menurutnya, hal pertama ialah soal pengurusan jenazah. Ini meliputi prosesi memandikan, mengafani, dan menguburkan. Penyegaran proses ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di sebuah riwayat sahih, Rasul menyuruhkan para sahabat agar tidak menunda-nunda pengurus tersebut. Jenazah hendaknya tidak disemayamkan di rumah duka terlalu lama. Ia menguraikan secara satu persatu hak pengurusan jenazah almarhum, mulai dari memandikan jenazah. Proses ini bertujuan agar si mayat berada dalam kondisi tubuh yang suci. Keutamaannya itu sangat besar. Mereka yang memandikan jenazah dan menutup aurat si mayat, Allah akan menghapus dosa orang yang memandikan. Ini seperti tertuang dalam hadis At-Tabarani dari Abu Amamah. Soal pengafanan ini adalah hak si mayat untuk berpakaian terakhir kalinya di dunia. 4. Misalnya seorang muslim mengundang muslim lainnya untuk menghadiri acara walimah pernikahannya yang syarat akan hal berbau maksiat, maka muslim yang diundang diperbolehkan untuk tidak memenuhi undangan itu. Akan wajib untuk tidak menghadiri acara-acara semacam itu. Hukum asal mendatangi undangan sesama muslim yang semula wajib menjadi gugur karena adanya kemaksiatan dalam acara yang dilaksanakan. Yang kelima, yaitu dalam kacamata agama, bersin dipandang sebagai nikmat Allah kepada manusia agar terhindar dari dampak bibit penyakit. Maka itu Rasulullah banyak memberikan tuntunan dan adab ketika bersin. Nabi SAW menutup mulutnya dengan tangan atau baju beliau. Tujuannya agar suara bersihnya tidak terlampau keras. Satu hadis lainnya mengingatkan bersih yang keterlaluan sesungguhnya termasuk perbuatan setan. Ada 2 keutamaan dijelaskan oleh Saleh Ahmad As-Sami dalam berakhlak dan beradab. Yang pertama, yaitu menunjukkan rasa syukur atas karunia Allah. Yang kedua, jika senantiasa mengingat Allah, tentu Allah pun akan menjaga kondisi tubuh manusia, tubuh hambanya.
Hadis-hadis tadi hukum mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah adalah fardu ain bagi setiap yang mendengarkannya. Tidak cukup hanya seorang dari mereka. Ini mengutip pendapat dari ulama besar yaitu Ibnu Abi Zaid dan Abu Bakar Al-Arabi. Mungkin itu menjelaskan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.